Halo guys, kembali lagi di channel El Nino Journey. Jadi di channel kali ini saya sangat excited sekali bahwa kita akan memulai untuk melaksanakan hazard identification and risk assessment. Jadi kalian udah siap ya? Kalau kalian belum siap, kalian ambil dulu catatannya, download dulu HIRA DC-nya yang ada di deskripsi, baru kita bisa mulai. Oke, siap ya untuk pengisian HIRA DC. Nah, teman-teman HSE masih ingat kan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kita sudah belajar bahaya, kita sudah belajar resiko, kita sudah belajar risk rating, ya. Kita sudah belajar apalagi hierarki pengendalian atau crocodile principle. Luar biasa kan? Nah, bagi kalian yang baru datang, baru bergabung, selamat datang. Dan kalian bingung, oh kok tiba-tiba langsung pengisian HIRA DC? Jangan khawatir, kalian bisa menonton videonya di atas ini ya. Kalian tonton dulu terkait dengan bahaya, apa itu resiko, apa itu risk rating, dan bagaimana cara penilaiannya. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar hierarki control. Jadi ikuti video yang sebelumnya dan kalian bisa paham untuk bisa sampai ke sini. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai, jangan lupa kalian klik subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Jadi kalian bisa mendapatkan update terkait sekitar atau seputar HSE, Health Safety Environment. Oke, are you ready guys? Let's go. Baik guys, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita bahas. Saya ke bawah dulu supaya layarnya bisa terlihat dan semua keseluruhan format HIRA DC bisa terlihat. Sekali lagi, bagi kalian yang belum menonton video-video saya yang sebelumnya terkait dengan bahaya, resiko, risk rating, dan hierarki kontrol, bisa lihat di video di atas ya. Oke. Nah, ini adalah form HIRA DC. Jadi yang mau download form HIRA DC ini gratis, silakan di deskripsi. Jangan malu-malu, ambil saja ya. Kita akan memulai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih seperti apa yang harus kita jadikan studi kasus. Oke, kita akan diminta oleh perusahaan untuk melakukan hazard identification and risk assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Sebagai contoh, misalkan kalian sebagai HSE di satu perusahaan harus melakukan apa? Kita ambil studi kasus di salah satu area ya, di logistik warehouse sebagai contoh. Nah, kita harus bisa melakukan identifikasi bahaya dengan cara kita berangan-angan. Kita lakukan ke Gemba ya, kalau di perusahaan Jepang biasanya sebutannya Gemba, tapi kita menuju onsite. Kalau misalkan di logistik, kita ke warehouse di bagian yang spesifik apa potensi bahaya yang tinggi di area loading unloading ya, seperti yang ada di form ya. Kita harus bisa berangan-angan nih. Oh, misalkan nih angan-angannya kita jalan ke logistik, kita lihat di warehouse, kita lihat ada aktivitas loading unloading, kita lihat ada orang yang menggunakan forklift ya. Kita lihat seperti ini nih angan-angannya. Kalau kita melihat hal seperti ini, kita sebagai HSE practitioner atau safety officer, kita akan bisa bilang, oh tunggu dulu nih, kita hentikan dulu ya kan? Atau ini adalah sesuatu yang potensi yang kita pikirkan, ini bisa terjadi, ini mungkin terjadi, ini berpotensi terjadi di tempat kerja kita ya. Nah, langsung nih kita langsung kita lihat, kita langsung isi ke dalam format hazard identification and risk assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah,
kita langsung isi nih. Oke, yang pertama ya, nomor pastinya. Ya, ini harus wajib. Lalu kita definisikan nih, apakah aktivitas ini rutin atau non rutin? Ya, jika rutin, ya mungkin kalian sudah tahu ya, rutin aktivitas yang dilakukan setiap hari dan berulang-ulang. Tapi jika non rutin, berarti aktivitas ini dilakukan tidak terkait atau tidak terlibat dengan waktu. Sesuatu dilakukan, nah itu non rutin. Ya, kita anggap bahwa aktivitas ini rutin. Oke. Lalu nah, di kolom ketiga, kalau kalian bisa lihat di sini yang paling penting, peran pentingnya adalah apakah ini termasuk dalam aktivitas, produk, ataupun service. Nah, kalian tentukan. Nah, kalau di sini ini termasuk dalam aktivitas ya, berarti kita definisikan. Kita masukkan loading, unloading material menggunakan forklift. Nah, di kolom D atau di kolom 4 ini kalian definisikan apakah ini normal, apakah ini abnormal, apakah ini terkait dengan eksiden yang dahulu pernah kejadian, atau aktivitas ini adalah emergency. Kalian definisikan, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Nah, lalu kita masukkan nomor bahaya supaya bisa mudah diidentifikasi, mudah dikenali, dan mudah nanti kita sebutkan. Ya. Nah, yang intinya dari HIRA DC ini ada di kolom F atau kolom 6. Ya, bisa kalian lihat bahwa di sini adalah hazard, kita definisikan hazardnya atau kita definisikan bahayanya apa. Ya, jangan tanya lagi perbedaan bahaya dan resiko. Nah, kalau kalian melihat, lihat di atas tentang bahaya. Apa itu bahaya? Dikupas tuntas oleh saya di sini. Nah, kalian definisikan bahayanya. Apa bahayanya? Bahaya bisa lebih dari satu, dari satu aktivitas bisa ada banyak bahaya yang bisa kalian tentukan. Nah, di sini kita sampaikan bahwa kalau kita melihat kasus yang tadi, ya, kita sebutkan bahwa driver atau supir forklift tidak kompeten, atau dia supir forklift yang bukan peruntukannya, bahwa dia bukan supir forklift. Dan bisa didefinisikan bahwa dia tidak mempunyai SIO, tapi dia nekat menggunakan forklift. Itu bahaya. Nah, setelah kita sudah definisikan bahayanya, kita definisikan resikonya. Resikonya apa? Kita sebutkan di sini resikonya. Gampang ya. Kalau kita lihat tadi videonya sampai dengan kalau kita berangan-angan nih, ya, dalam artian kita memikirkan potensi bahaya yang akan terjadi atau resiko yang akan terjadi ketika potensi bahaya tersebut sudah kita definisikan. Nah, inilah yang diperlukan ketajaman analisa atau ketajaman penilaian resiko dari seorang safety officer. Ini yang sangat penting. Ya, kalau tadi mudah, kita langsung bisa tebak bahwa ya kalau misalkan dia tidak berkompeten, melihat seperti itu bisa terjadi menabrak material dan pasti berpotensi menabrak orang dan mengakibatkan kematian. Gampang? Oke. Sudah masuk? Sudah kalian masukkan?